saya lakukan pemacakan 2 kali. Jadi pacak yang berapa tahun lalu tidak berhasil kan. Saya khawatir apa, banyak tuh otak saya apa enggak subur, apa-apa ya, apa-apa. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa vitamin apa yang saya berikan kepada Arsa dan Yama menjelang pacak. I always get ignored, I don't exist. Hai semuanya. Nah, hari ini saya bersama Arsa, mungkin banyak yang sering lihat dan sering mendengar saya mengucapkan namanya Arsa. Nah, ayo kita mulai berkenalan dulu. Siapa sih Arsa? Arsa ini dari mana? Breedingan siapa? Umurnya berapa ya? Dia anaknya induknya siapa? Induknya Arsa dari induk jantan dan betina itu siapa? So, kita ngulik kembali di tahun 2019. Arsa itu lahir di Czech Republic, Republik Ceko. So, Arsa ini pertama kali datang di Indonesia itu di umurnya 15 bulan, which is bukan saya yang beli di awal. Arsa ini dibeli oleh coach saya, Kenny Rao, Blackface Club ya. Jadi beliau yang pertama kali mengimport Arsa datang ke Indonesia untuk tujuannya sebenarnya untuk jadi anjing kompetisi beliau. Tapi entah gimana perjalanan sehingga Arsa ini mungkin tidak beliau cukup sibuk, jadi mungkin tidak tercover. Akhirnya beliau melihat antusiasme saya terhadap dog sport, maka menawarkan kepada saya. Dan mungkin Arsa berjodoh kepada saya, akhirnya saya beli ya guys. Dan Arsa itu tinggal dengan saya itu sejak tahun lalu bulan Juni, jadi 2024 bulan Juni. Jadi Arsa kurang lebih belum lama bersama saya, kurang lebih mau 1 tahun. Arsa cukup membawa sukacita dan pembelajaran banyak buat saya. Oke, jadi kita kembali lagi ke Arsa lahir di tahun 2019 ya, April. Dan kemarin dia baru genap 6 tahun guys. Dan kita celebrate kecil-kecilan untuk ucap syukur Arsa tetap sehat ya. Hidup bersama saya hingga nanti akhir hayat dia. Oke, bapaknya Arsa adalah Adonis. Adonis adalah pejantan dari Czech Republic dan dia adalah national champion Czech Republic. Dan ibunya adalah Fixa Ostrarica yang juga berasal dari Ceko. Dan semua keturunan Arsa adalah IGP3 guys. Jadi bloodline dia ke atas sampai nenek, kakek ya. Dari bapak dan ibu semuanya sudah IGP3. Jadi memang bloodline dia adalah bloodline pemain IGP. Good, oke. Setelah Arsa datang ke Indonesia, dibeli dan dirawat oleh Kokeni, coach saya. Arsa sudah direncanakan pemacakan bersama Blackface Yama. Blackface Yama umurnya sekarang lebih tua daripada Arsa. Yama sekarang di tahun 2025 ini menjelang 8 tahun.
di tahun 2020 ketika Arsa pertama kali datang ke Indonesia. Sit, 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 good girl. Plats, plats, good. Good, oke. So kita lanjutkan pembahasan kita tentang Arsa dan Yama. Kita duduk saja guys, daripada berdiri capek ya. Jadi Arsa sama Yama itu sudah pernah dipacak di tahun, pokoknya umur Arsa kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Saya lupa persisnya, saya harus cross check kembali kepada Kokeni. Tapi beliau sudah pernah pacak 1 kali dan ternyata tidak berhasil. Intinya Arsa tidak hamil. Sit, 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 plats. Tidak berhasil. Entah kenapa di tahun 2 tahun lalu, no, sit, plats. Saya ditawarin untuk beli Yama. Itu kami belum membeli Arsa ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan, saya baru adopt Arsa itu tahun lalu. Dan saya tidak pernah menyangka, tepatnya akhir tahun lalu di 2024 itu saya menonton salah satu video YouTube Kokeni yang menyampaikan bahwa beliau sudah merencanakan pemacakan Arsa dan Yama. Rencana nantinya jika Arsa loop atau hit akan saya pacak dengan Blackface Yama. Which is saya merasa ini sebuah ketidakbetulan, ketidakkebetulan bahasanya, karena bisa-bisanya mereka akhirnya berlabuh dan endingnya saya yang pelihara keduanya. Nah jadi karena saya melihat video itu akhirnya timbullah pemikiran saya, kenapa saya nggak repacak again? Maksudnya saya pacakin lagi Yama dengan Arsa. Saya ulang gitu karena pemacakan pertama yang dilakukan Kokeni itu tidak berhasil, ya kan? Akhirnya kami mengupayakan menunggu Arsa loop sampai saya akhirnya mendapat berita saat mandi India ternyata dia loop. Jadi setelah saya dapat kabar loop, nih Arsa saya lakukan pemacakan 2 kali, tanggal 6 Maret dan 8 Maret itu pacak pertama dan pacak kedua. Jadi kami cukup deg-degan menunggu hamil nggak nih, karena belajar dari pacak yang berapa tahun lalu tidak berhasil kan. Saya khawatir banyak tuh otak saya berpikir, apa nggak subur, apa-apa. Nah nanti saya akan tunjukkan beberapa vitamin apa yang saya berikan kepada Arsa dan Yama menjelang pacak ya, karena mungkin buat saya ini perlu ya dan penting untuk mendukung pemacakan itu berhasil. Kembali lagi hamil atau tidaknya ya itu tergantung Tuhan, tapi kami manusia kan harus berusaha. Oke, nah setelah pacak itu ya, saya tiap hari tuh gelisah, saya nanyain Kennel Boy saya hamil nggak, karena kami punya keturunan Arsa dan kami akan latih dari nol untuk uji coba, karena selama ini saya selalu megang anjing sudah dewasa, anjing sudah dilatih, karena kayak seperti Yama dan Arsa saya beli sudah anjing sudah terlatih, sudah dilatih oleh Kokeni, saya tinggal melanjutkan. Nah saya pengen belajar ngelola dari papis, yaitu anak mereka. Ternyata di tanggal 8 April kemarin kami buat keputusan untuk ayo yuk kita pergi USG ya kan. Mungkin teman-teman sekalian masih banyak yang mungkin ada yang tahu dan mungkin ada juga banyak yang nggak tahu bahwa anjing itu bisa USG, even ronsen untuk melihat kehamilan dia. Ya mungkin kalau ke vet untuk vaksin, check-up dan lain-lain udah banyak yang tahu lah. Ini juga pengalaman pertama saya untuk membawa anjing USG guys. USG dan dokter menyatakan confirm pregnant dengan mungkin anaknya sekitar 3 atau 4 ekor. Buat saya itu sangat cukup. Karena kalau anak terlalu banyak nanti tidak dapat gizi yang seimbang semua anaknya di dalam perut. Karena saya mau anak yang hasil berkualitas guys ya. Kita balik dari tanggal sebelum pacak. Jadi kemarin tanggal 6 dan 8 Maret dia pacak. Nah ada beberapa vitamin yang botol kecil 2. Sekalian Arsa dilap-lap deh. Arsa dilap-lap karena Arsa nggak bisa mandi guys ya. Di info dari coach saya, Kokeni jangan mandi. Jadi dia hanya boleh dilap-lap air hangat saja. Sampai nanti dia melahirkan menyusui tidak ada mandi sama sekali. Lap-lap dulu. Sit, sit. Ya ampun kakinya udah sit. Oke, jadi ada beberapa vitamin yang akan saya tunjukin. Vitamin ini sebenarnya mungkin susah dapat di Indo ya. Tapi ini buat saya berkhasiat karena Arsa minum ini 2 kali aja dia sudah langsung haidnya, loopnya itu
langsung loop. Sebelumnya kan kami hitung tuh berapa bulan harusnya loop, kok ini kok belum loop. Untuk meningkatkan kesuburan vitamin E gitu ya. Ini buatan produk Holland dari Belanda ya. Dari dia mengandung banyak vitamin E, terus tocopherol acid gitu-gitu, sodium selenite gitu ya pokoknya. Nah, ini saya berikan setelah loop, saya stop ini, saya ganti dengan vitamin ini. Ini vitamin ADE3. Aduh, gak tahu deh ini pokoknya banyak banget lah. Nah, ini produk Jerman. Lihat kecil-kecil cabai rawit banget ya. Tapi ini diberikan kepada Yama dan Arsa. Ini dicampur ya air minum dia. Jadi ini untuk memperbaiki spermatozoa anjing jantan, terus mencegah kemandulan, terus apa lagi nih ya? Mencegah terjadinya rakitis pada anak gitu ya, mencegah gitulah, meningkatkan imun dan lain-lain. Jadi ini yang saya gunakan sebelum pacak itu dilakukan. Selain ini sebenarnya ada lagi semacam penambah darah ya, mereka juga konsumsi itu. Terus sebelum pacak itu Yama dan Arsa dan semua anjing saya memang rutin menggunakan kalsium, vitamin, multivitamin kayak Kafortan. Saya tidak di endorse ya guys, saya beli semua vitamin-vitamin ini ya, karena saya mencari yang pasti-pasti saja ya. Jadi ini mereka konsumsi mau hamil tidak hamil, anakan semua konsumsi ini. Ini Kafortan bentuknya kayak kapsul-kapsul gitu kecil, dan ini kalsium. Dan ini sangat bagus ya, apalagi buat anjing-anjing pekerja, ini bagus. Jadi ini jauh sebelum pemacakan mereka sudah rutin menggunakan ini. Oke. Terus mereka juga konsumsi beberapa vitamin-vitamin lain juga, seperti salmon oil, vitamin E juga ini kayak bentuknya kayak jelly-jelly gitu. Terus fish oil, ya ini semua rutin dipakai sebelum pacak. Jadi memang anjing itu butuh, selain makanan dia, bukan makanan ini Arsa. Selain makanan yang dia konsumsi, kita juga berikan dia yang memang proteinnya bagus ya, ditunjang dengan berbagai macam vitamin. Apa? Sudah dilap ini dia. Setelah pacak, Arsa memang badannya, memang Malinois itu nggak ada yang gemuk ya guys. Jadi kalau ada yang komen, ada yang chat di video saya, kayaknya memang Malinois kagak ada yang gemuk guys ya. Tapi saya tetap menambahkan, ini produk lokal setahu saya ya. Ini juga saya beli di marketplace. Ini weight gain, punyanya Aesthetic Formula. Saya jujur aja juga saya tidak di endorse, saya purely semua vitamin ini saya beli ya guys. Jadi saya tidak mendapat endorse atau saya juga tidak menerima endorse apa-apa. Oke. Jadi ini saya juga berikan, dan ini juga katanya bagus buat ibu hamil. Jadi saya berikan ini ke Arsa. Makanya Arsa sebelum positif hamil pun badannya udah mulai naik ya, mengkonsumsi ini. Terus aduh banyak kali ya ini vitaminnya ya. Saya juga berikan ini juga produk lokal ya, meskipun saya memakai beberapa produk luar seperti dari Jerman, dari Belanda ya, ada dari Inggris, ada dari Australia, produk-produk dari luar. Tapi saya juga bangga dengan produk-produk Indonesia. Ini adalah produk buatan dari Bali guys, terbuat dari insek ya, jadi katanya tinggi protein. Dan ini juga semua anjing saya konsumsi termasuk Arsa sebelum pacak. Tangkap Fahmi. Nah, last but not least, vitamin yang memang juga semua dipakai anjing-anjing saya, dan saya pakai ini sudah sekitar 3 bulan terakhir ini, yaitu enzim. Ini juga import dari Inggris, guys. Ya, ini dikasih 1 gram dicampur ke makanan mereka. Ini bagus banget. Jadi semua makanan yang dimakan sama anjing saya itu terserap dengan baik, ya. Dan ini bagus banget. Jadi pupnya itu jadi dikit, sini, here, Arsa here, sip. Jadi terserap dengan baik, semua makanannya itu ibaratnya tidak jadi pup gitu loh, semua diserap ya, jadi gizi buat dia. Dan pup yang dihasilkan pun anjing jadi kecil-kecil, tidak bau, teksturnya bagus gitu. Arsa here, Arsa here, des. Sit. Oke. Ya. Terus ada satu lagi, last but not least, ini adalah vitamin sama amino acid guys. Ini cuma dibelikan 1 mili saja. Jadi teman-teman bisa lihat banyak banget vitamin yang saya kasih. Tapi semua sudah
terporsi ya. Maksudnya tidak ada yang double. Jadi ibaratnya kalau sudah kalsium ya kalsium masing-masing ada porsinya. Jadi tidak akan double. Dan ada beberapa vitamin yang memang perlu dikasih dan ada yang kapan yang perlu, kapan tidak perlu gitu. Kita semua sudah ada jadwal. Jadi ada yang mungkin seminggu cuma 2 kali, seminggu sekali, itu semua ada jadwalnya. Oke, yang terakhir ini khusus buat Arsa dan betina-betina yang sedang mengandung. Arsa here, sit. Ya, saya pakai 2 ini memang buat manusia guys. Tapi saya pakai ini untuk pregnancy, mengandung vitamin, mineral, omega 3, terus banyaklah folit acid ya. Dan saya juga memberikan ini. Ya, ini punya Dorwes. Terus ada lagi satu vitamin yang memang dikasih ke Arsa kan, yang warna botolnya coklat itu loh sebelum hamil, yang iya Dorwes habis ya, mana ya botolnya ya? Oh udah buang. Oke, ada satu lagi sebenarnya tapi kita sudah buang karena udah habis. Itu juga dikasih setelah ini kan raspberry itu yang apa ya namanya ya? Itu setelah pacak ya? Oh, oke, itu juga diberikan sebelum pacak. Teman-teman kalau memang mau tahu nanti boleh chat saya, DM saya cariin fotonya di handphone saya. Iya, pokoknya itu dikasih sebelum pacak ya. Itu dikasih ke jantan sama betina kan? Kalau nggak salah ya. Oh, betina doang ya? Iya, pokoknya gitulah. Saya saking terlalu banyak vitamin sampai lupa gitu ya guys. Jadi untuk vitamin kehamilan cuma 2 macam ini sementara. Plus Arsa selalu konsumsi apa? Susu kambing segar ya. Jadi saya selalu order susu kambing segar. Mana susu kambingnya? Kasih lah. Sit. Good. Kita tunggu ya. Kita kasih minum Arsa susu kambing ya. Sit. Jadi Arsa selama hamil ini estimate due date dia itu di awal Mei. Tanggal berapa ya? Awal Mei. Jadi Arsa tidak akan ada training sama sekali ya guys. Sampai nanti dia melahirkan, menyusui, merawat anaknya kurang lebih 2 bulan, 2 bulan setengah. Berarti pelan-pelan lagi dia akan training kembali. Harus diajar disiplin lagi ya guys. Aduh, kesayangan aku nih Bumil. Kemarin Bumil udah umur 6 ya. Bumil nggak boleh mandi dulu ya. Ya. Mana susumu? Arsa here. Sit. Fus. Fus. Perutnya udah berat dia guys. Perutnya udah gede. Sit. Nah, kita kasih dia susu kambing. Biasanya setiap hari dikasih susu. Wajib noh. Sit. Wois. Nah, ini susu segar ya. Setiap hari wajib. So, gitu dulu guys. Ikutin perjalanan perjalanan kehamilan Arsa. Nanti juga akan saya buatkan persiapan apa saja yang saya siapkan buat Arsa menjelang melahirkan, kebutuhan apa, dan kami akan merencanakan USG kedua nanti di akhir bulan April untuk melihat perkembangan janin, jantung, dan lain-lain. So, terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga yang udah setia ngeliatin kita, Arsa dan saya dan yang lain. Teman-teman yang mungkin sudah lebih profesional dalam breeding, feel free untuk sharing bersama saya karena saya juga pemula belajar untuk breeding, tapi saya tidak fokus untuk breeding ya. Saya kenapa breeding Arsa karena saya pengen ngelatih anaknya. So terima kasih semuanya teman-teman. See you next video. Bye.